Kata-kata yang tampaknya kasar ini jatuh ke telinga Zhang Yun. Tetapi itu tidak berarti peringatan apapun. Sebaliknya, Zhang Yun sangat gembira. Cepat berjongkok ke samping. Kakashi, apa perintahmu? Aku akan membantumu. Dari perubahan gelar ini, Qin Yichen tahu bahwa Zhang Yun telah memahami niat baiknya. Setelah dengan santai mengatur beberapa hal sepele, Qin Yichen membawa Zhang Yun terbang jauh-jauh setelah memasak selesai. Kali ini, Zhang Yun tidak waspada seperti sebelumnya, dan keduanya tidak lagi diam. Kakashi, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan tertarik pada tuan kecil. Pada saat itu, aku pikir kamu tidak bisa melarikan diri, dan itu membuatku takut setengah mati. Tapi Kakashi lebih tampan dari yang aku kira. Tidak heran kamu bilang kamu ingin menutupi wajahmu. Hati Qin Yichen sedikit berkedut saat mendengar ini. Yang lain tidak tahu wajah sebenarnya dari Si, tetapi Qin Yichen mengetahuinya. Ketika Si dipenggal oleh Qin Yichen dengan pedang, kabut hitam yang menutupi wajahnya tidak berguna. Itu tidak bisa lagi disebut wajah. Lebih tepat disebut bangkai. Si terlihat sangat berbakat, tetapi ada harga di baliknya. Kabut hitam menutupi wajahnya, dan dia ingin datang untuk mencegah orang-orang di alam rahasia ini merasa takut. Lagi pula, dijaga oleh monster sangat sulit untuk dikatakan betapa bersyukurnya. Dari kata-kata Zhang Yun, Qin Yichen juga yakin bahwa urusannya di atas ring tidak memiliki gejala sisa. Dari aspek tertentu, dia juga menjelaskan dengan jelas mengapa dia disukai oleh tuan kecil. Lagi pula, di depan tuan kecil, kabut hitam tidak berpengaruh. Melihat tumpukan bangkai setiap hari, dan tiba-tiba melihat orang normal, bahkan jika itu digunakan untuk merayu mata, itu tidak buruk. Anak ini, pendukung macam apa yang kamu cari? Ini terlalu memalukan. Setelah memahami mengapa tuan kecil menghargai dirinya sendiri, Qin Yichen terdiam setelah sedikit berpikir. Karena dia akhirnya mengerti bahwa tidak ada jawaban di cincin itu. Dia mengandalkan kabut hitam di kolam hitam untuk mengalahkan lawannya. Tapi bagaimana mungkin? Bahkan jika ini adalah langkah pembunuh, bahkan jika itu mengalahkan Changle, bagaimana dengan Patriark Zongtian? Semakin dia memikirkannya, semakin Qin Yichen merasa hatinya mati rasa. Akhirnya tak berdaya. Orang baik, sepertinya aku bisa lebih berhati-hati di masa depan. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kecil ini. Tiba-tiba, Qin Yichen memimpin Zhang Yun ke bawah. Keduanya datang ke kolam yang dingin. Saya melihat di dekat kolam air yang dalam, penuh dengan tulang yang patah, dan 2 tulang baru di kaki dengan bekas gigi yang tajam. Kakak laki-laki. Sebelum Zhang Yun bisa melihat situasi di dekatnya, dia menemukan bahwa Qin Yichen sudah melangkah maju. Qin Yichen balas menatapnya. Tetap semangat, jangan salah langkah. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen berjalan melewati satu demi satu area sesuai dengan metode memecahkan gosip Kimen. Setelah beberapa tikungan dan belokan, Qin Yichen akhirnya membawa Zhang Yun ke tepi Hantan. Mencondongkan tubuh untuk melihat air, airnya jernih. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Zhang Yun, ini hal yang bagus. Aku tidak menyangka ada harta karun yang tersembunyi di mata Yang. Ini sangat cocok untukmu. Cepat kemari. Zhang Yun bingung. Melihat permukaan air yang biasa dan biasa-biasa saja, dia bingung untuk sementara waktu. Kakashi, ini air. Apa yang harus dipedulikan? Zhang Yun benar-benar tidak mengerti. Setelah jatuh ke tanah, meskipun setiap langkah dilakukan sesuai dengan instruksi, itu terlalu tenang. Tenang tanpa gejolak apapun. Ini benar-benar terlalu aneh. Qin Yichen mengangkat mulutnya sedikit, meraih batu dan melemparkannya ke tanah di belakangnya. Dentang. Batu itu jatuh ke tanah, dan segera, angin kencang bertiup ke tanah, dan ular panjang berkepala 3 yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar dari tempat persembunyian, menggigit batu dalam satu gigitan. Bubuk batu hancur berserakan di mana-mana. Zhang Yun sangat ketakutan sehingga dia membeku di tempat, seluruh tubuhnya melunak. Qin Yichen tidak terlalu peduli. Dia meraih Zhang Yun dan melemparkannya ke kolam. Apa yang kamu lakukan? Menunggu untuk mati? Saat memasuki air, Zhang Yun bergidik dan gemetar. Tubuh itu sepertinya digigit nyamuk yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat gatal. Dengan rasa gatal yang masuk ke tubuh, ada juga kekuatan murni yang tak tertandingi. Zhang Yun tidak tahu apa itu, tetapi dia tahu betul bahwa setelah benda-benda ini masuk ke dalam tubuh, anggota badan dan tulangnya telah mengalami perubahan yang mengguncangkan bumi. Kekuatan melonjak dalam tubuh. Dan itu seperti menyembur keluar kapan saja. Kakak, apa ini? Zhang Yun buru-buru mengirim transmisi suara ke Qin Yichen, ingin mendapatkan jawaban positif dari Qin Yichen. Qin Yichen melirik ke belakang dan mengutuk dalam hatinya. Segera kembali ke tepi kolam, dia mengangkat Zhang Yun dari bawah air, membuka mulutnya, dan menekannya dengan keras ke air. Minumlah sebanyak yang kamu bisa. Bip-bip. Zhang Yun tersedak banyak air oleh siksaan Qin Yichen. Tetapi ketika dia memikirkan ular berkepala 3 yang tak terhitung jumlahnya di luar, Zhang Yun memutuskan untuk melepaskan perlawanannya. Karena di depan Qin Yichen,
dia seperti orang yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Dia hampir menahan dirinya sampai mati. Perutnya bulat. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Qin Yichen sangat puas dengan reaksi Zhang Yun dan tersenyum. Rendam di dalamnya, cuci uratnya dan potong sumsumnya. Hal-hal baik ini akan lebih murah untukmu. Mencuci urat dan memotong sumsum bukanlah hal yang biasa di dunia ini. Bagaimanapun juga, ini adalah dunia yang didominasi oleh darah. Menggunakan metode kelahiran kembali seperti itu berarti tidak menghormati Tuhan. Tetapi di pengadilan 3000 dao, hal ini sangat langka. Sangat disayangkan bahwa hal ini memiliki sedikit efek pada Qin Yichen. Tubuhnya bahkan lebih murni daripada cairan pembersih otot dan pemotong daging ini. Bahkan jika cairan pembersih otot dan pemotong daging ini dipadatkan di alam rahasia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan datang kepadamu dalam 1 jam. Kamu tetap di sini dan jangan bergerak. Setelah berbicara, Qin Yichen naik ke udara. Sekarang harta di mata yang telah terlihat. Tidak ada godaan untuk Qin Yichen. Hanya harta yang tersembunyi di mata Yin yang tersisa. Menurut situasi saat ini, meskipun Qin Yichen dapat yakin bahwa benda ini tidak berguna baginya. Tetapi bagaimanapun juga, ketika Anda kembali, Anda hanya bisa menatap kosong dengan Liu Xuang dan yang lainnya dan menunggu mereka memasuki alam rahasia. Sangat membosankan. Anggap saja sebagai cara untuk memuaskan rasa ingin tahu. Karena itu, Qin Yichen menemukan posisi mata Yin dan berlari menjauh. Di gunung yang gelap, sekelompok lusinan orang saling berhadapan. Ada darah di sekujur tubuh mereka, dan mereka tampak mengerikan. Hanya tes awal, dia mengambil postur bertarung. Dari keluarga Zongtian, saya menyarankan Anda untuk menyingkir. Harta ini hanya layak untuk keluarga Lan Yu saya. Saya ganggu. Apa keluarga Lan Yuemu? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa Tuan Ksatria yang ditunjuk oleh Tuan Kecil juga ada di alam rahasia. Aku menyarankan kamu untuk menyingkir. Jika tidak, Tuan Bulan ditembak. Itu tidak seperti kita. Ini sedikit masalah. Keluarga Lan Yu dipimpin oleh salah satu jenius dari keluarga Lan Yu, Zhong Liu Xiang. Dikelilingi oleh keluarga Lan Yu, dia tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa kecil. Wan, orang itu melawanku 5 kali, dan dia tidak pernah mengalahkanku.